bertema boarding di bandara. Jadi cara unik akun Instagram @timnas_indonesia mengumumkan 29 nama yang dipanggil Sinteyong guna TC di Turki. Nantinya nama-nama tersebut akan diseleksi untuk persiapan Piala Asia 2023 pertengahan Januari 2024 mendatang. Namun, dari nama yang muncul ada sejumlah pemain yang tak dipanggil, meskipun pemain tersebut sedang dalam performa terbaik bersama klub. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Berikut adalah nama-nama pemain yang sebenarnya layak masuk skuad Piala Asia 2023. Nama pertama yang tidak dipanggil STY adalah Nadeo Argawinata. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan ini, alih-alih memanggil Nadeo, pelatih asal Korea Selatan itu justru memanggil Muhammad Riyandi, Hernando Ari, dan Syahrul Krisna Fadilah. Padahal Nadeo Argawinata tengah berada di puncak performa dalam 2 musim terakhir. Terlebih pemain asli Kediri ini membawa pesut ETA memuncaki klasemen sementara Liga Indonesia musim 2023-2024. Bersama Borneo, Nadeo juga sudah mengantongi 75 penyelamatan dan 11 clean sheet. Berbeda dengan Hernando yang baru mengemas 35 penyelamatan dan 2 nirbobol. Kiper lain yang dipanggil Muhammad Riyandi bahkan hanya melakukan 48 penyelamatan dan 1 clean sheet. Syahrul malah yang paling buruk dengan 35 penyelamatan dan 1 clean sheet saja. Tampaknya STY masih kecewa dengan performa Nadeo di laga kontra Irak kemarin. Masih dari Borneo FC, Stefano Lillipali juga untuk kesekian kalinya tak dipanggil oleh Sinteyong. Padahal pemain berdarah Belanda itu tampil cemerlang bersama klubnya saat ini. Lillipali berkontribusi dalam 20 gol yang diciptakan Borneo selama 23 laga. Catatan tersebut sekaligus menjadikan musim ini sebagai musim terbaiknya selama berkarir di Indonesia. Pemain berusia 33 tahun itu masih layak membela timnas Indonesia. Sayangnya statistik itu tak dilihat oleh Sinteyong. Dilansir CNN Indonesia, Coach Shin menilai stamina Lillipali sudah tidak mumpuni untuk menghadapi tim-tim yang kualitasnya di atas timnas Indonesia. Jika masalahnya hanya stamina, sebetulnya ada atribut lain yang bisa dimanfaatkan dari Lillipali. Misalnya, keahliannya dalam menemukan ruang dan naluri mencetak gol di tengah kebuntuan. 2 keahlian itu tak dimiliki oleh Dendi Sulistiawan yang lagi-lagi dipanggil oleh Sinteyong, meskipun performanya di Bayangkara FC tidak menarik. Fahrudin Arianto juga tak terlihat dalam daftar pemain yang dipanggil Coach Shin. Tanpa menanyakan apa alasannya, kita sudah bisa menyimpulkan mengapa Fahrudin mulai tersisih. Ya, tentu saja karena keberadaan Jordi Amat di sektor pertahanan timnas Indonesia. Menurut sejarahnya, Fahrudin adalah pemain paling berpengalaman di tim nasional saat ini. Bayangkan saja, pemain kelahiran Klaten tersebut sudah jadi andalan skuad Garuda sejak era almarhum Alfred Riedel. Jadi soal pengalaman, kepemimpinan dan komitmen di lapangan, Fahrudin sudah tak diragukan lagi. Ia adalah salah satu bek tengah terbaik yang dimiliki Indonesia. Fahrudin juga masih jadi pilihan utama di Madura United. Tak heran ia dipandang lebih layak masuk skuad tim nasional Indonesia ketimbang pemain-pemain muda minim pengalaman macam Wahyu Prastio. Namun lagi-lagi ini soal selera sang pelatih. Coach Shin menilai peran Fahrudin bisa diemban oleh Jordi Amat. Ketimbang Wahyu Prastio, Alfreandra Dewangga barangkali lebih layak masuk ke timnas. Selain masih muda, Dewangga memiliki segudang pengalaman di ajang internasional. Dewangga juga tak perlu lagi adaptasi dengan skema permainan STY. Sang pemain sudah beberapa kali tampil di bawah mantan pelatih Songnam Ilhwa itu. Kelebihan dari pemain yang satu ini adalah fleksibilitas dan kemampuan lemparan jarak jauh seperti apa yang dimiliki oleh Pratama Arhan. Dewangga bisa bermain di bek kiri, bek tengah, dan gelandang bertahan dengan
ketiga. Sedangkan lemparan jarak jauh sudah terasa selama 1 tahun terakhir. Selain itu, Dewangga juga memiliki stamina dan etos kerja yang sangat baik, dua karakteristik kesukaan STY. Jadi, cukup aneh apabila tidak memasukkan namanya ke skuad tim nasional. Mungkin Coach Shin beranggapan kalau Edo dan Wahyu memiliki kualitas yang lebih baik darinya. Di sektor gelandang, Bumi Pasundan punya satu nama yang layak masuk skuad timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Dia adalah Beckham Putra Nugraha. Seluruh fans sepak bola Indonesia pasti tak asing dengan pemain yang satu ini. Selain namanya yang mirip dengan legenda timnas Inggris, kemampuan Beckham Putra juga di atas rata-rata pemain seusianya. Produk asli Persib Bandung ini masih berusia 22 tahun, tapi dirinya sudah jadi andalan di sektor tengah Maung Bandung dalam 3 musim terakhir. Kreativitas dan akselerasinya di lapangan sangat diandalkan oleh Persib. Selain itu, Beckham juga dianugerahi naluri mencetak gol yang tinggi meski bermain sebagai gelandang serang. Mungkin ketimbang memasukkan nama Adam Alis dan Arkan Fikri, Beckham Putra lebih layak mengisi sektor tengah tim nasional Indonesia. Terlebih, pemain berusia 22 tahun itu sudah sering bermain bersama Mark Klok. Jadi, Beckham bisa jadi tandem yang sempurna bagi pemain keturunan Belanda itu. Selanjutnya ada Muhammad Kanafi. Jika Sinteyong ingin menambahkan unsur baru di lini serang timnas Indonesia, pemain yang satu ini bisa jadi pertimbangan. Striker Persik Kediri ini beberapa kali mencuri perhatian melalui aksinya di Liga Indonesia. Meski bukan pilihan utama di Persik Kediri, Kanafi selalu bisa diandalkan apabila diberi kesempatan oleh Marcelo Rospide. Catatan 7 kontribusi gol dengan menit seadanya sudah bisa jadi bukti kalau Kanafi menyimpan potensi yang besar bersama Persik. Kecepatan jadi modal terbesarnya dalam menerobos pertahanan lawan. Umpan-umpan jarak jauh dari Jordi Amat, Mark Klok, atau bahkan Ivar Jenner bisa dipercayakan kepada Muhammad Kanafi. Wajah yang sudah lama tak terlihat, Ricky Fajrin. Pemain Bali United itu terakhir kali tampil untuk timnas Indonesia pada tahun 2019. Bisa dibilang kala itu Ricky adalah salah satu pemain kesayangan Luis Mia. Nah, di tengah menurunnya performa Pratama Arhan, Ricky Fajrin sebetulnya layak dicoba kembali. Ricky Fajrin punya kapasitas dalam bertahan maupun menyerang. Ketika bertahan, pengambilan keputusannya matang. Tackle-tackle yang dilepaskan cenderung bersih, sementara performanya saat membantu serangan juga impresif. Ricky memiliki kecepatan berlari dan umpan-umpan panjang yang relatif akurat. Jam terbang yang dimiliki Ricky Fajrin baik di level klub maupun di timnas Indonesia tentu menghasilkan pengalaman yang berharga. Hal itu yang membentuk mental bermainnya. Dengan segala kemampuannya itu, Ricky Fajrin masih sangat layak untuk tampil di timnas Indonesia.